Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini gua akan simulasi lagi ya guys ya, eh simulasi dividen reinvestment plan di PTBA lagi ya guys ya. Tetapi kali ini kita akan simulasikan dengan seseorang yang bergaji UMR ya guys ya. Misalkan lo gaji lo UMR, jadi lo jangan berkecil hati, kita coba hitung guys ya. Berapa yang harus lo tabung supaya lo bisa pensiun dengan bahagia guys ya. Kemarin itu banyak yang komplain katanya simulasinya itu modalnya terlalu besar ya guys ya. Soalnya memang berarti memang itu khusus untuk orang-orang yang berduit berarti guys ya. Tahun 2004 itu memang masa-masa itu semuanya masih serba murah ya guys ya. UMR pun masih kecil guys ya. Oke, kita lihat dulu guys harga PTBA baru-baru ini guys ya. Per closing kemarin itu dia di 2930 guys ya. Bulan ini itu harganya sideways atau naik turun. Terendah di 2800 maksudnya. Tertinggi di 2970. Oke guys, kita lihat guys ya. Kita butuhkan data UMR dulu guys ya. UMR 2004 ya guys ya. UMR 2004 tuh 600.000 guys ya. 600.000 tapi naik-naik terus guys ya. 2005, 2006 tuh naik lagi guys ya. Terus 2007 guys itu naik lagi ya guys ya. Naik terus dari 900 sampai 1 juta. Mungkin kita lihat yang terkini guys ya. Yang terkini itu 2021 itu udah 4.400.000 guys. Nah, tapi kita pakai simulasinya yang tahun itu ya guys ya, karena tahun 2004 itu pertama kalinya data dividen 2004 itu data yang kita bisa kolek itu mulai 2004 ya guys ya. Ini gue pakai datanya dari Yahoo Finance karena ternyata data di investing.com itu beberapa tahun itu ada yang nggak valid guys ya. Ini data di Yahoo Finance ini gue udah cek ke situsnya PTBA juga, ini valid guys. Oke, ini gua rekap ke dalam tools gua ya guys ya, tools gua untuk ngitung kebutuhan dana pensiun ya nanti ya guys ya. Oke guys ya. Jadi UMR waktu 2004 itu 671.600 ya guys ya. Kecil sekali guys ya. Memang ya zaman-zaman itu memang zaman-zaman prihatin guys ya. Memang ya mungkin kalau lu zaman-zaman itu uang saku lu udah sejutaan ya berarti lu beruntung guys. Lu berarti termasuk orang yang secara ekonomi lu menengah ke atas lu guys. Karena waktu itu tuh UMR itu cuman 671 guys. Nah, kalau kita nabung di PTBA, invest di PTBA dengan metode dividen reinvestment plan ya kan guys. Kita itu saving 675 guys ya, 675 itu 17% dari UMR ya, supaya dapat lembarnya itu 1000 guys ya. Dapat 1000 ya guys ya. Tetapi untuk mendapatkan 1000 lembar saham ini lu hanya dapat dividen 11.600 guys ya waktu itu ya guys ya, waktu 2004 itu, dan nggak ada yang bisa di-compounding guys ya. Jadi 11.600 ini lu nggak bisa beliin apa-apa guys. Lu nggak bisa beliin satu lot guys. Kan belinya minimal satu lot ya guys ya. Atau 100 lembar ya guys ya. Jadi nggak dapet ini guys 100 lembar ya. Nunggu sekian tahun baru bisa satu lembar itu 2004 sampai 2008 guys ya. 6 tahun itu baru dapat 2 lot tuh guys. Baru dapat 1 lot guys ya. Baru dapat 1 lotan guys. Nah, memang rada berat sih guys ya.
asumsinya kita di 2004 tuh nabung 600.000. Jadi total setahun itu kita nabung 1.350.000 guys ya. Itu kalau disebulankan itu sekitar 1.100.000 ya kan. 100.000, 112.000 itu 17% dari gaji UMR kita. Itu di 2005-nya kita nabung lagi. Karena UMR sudah mulai naik ya, kita saving invest per bulannya itu kita hanya kena 14% guys. Di 2006 kita kena 12,5%. Semakin kecil guys ya persen UMR-nya. Karena apa? Karena memang UMR-nya juga naik terus guys. UMR-nya naik terus. Kalau kita saving dengan gaji UMR selama 3 tahun, habis itu kita stop, dengan total invest itu 4.050.000 ya, tapi dengan sistem mencicil ya guys ya, bukan secara langsung 4.050.000, tetapi dicicil selama 3 tahun. Sudah itu kita stop, biarin PTBA nya kita itu biarin dividen kita pakai untuk beli lembar saham lagi. Ternyata setelah 19 tahun, di tahun sekarang itu lu tuh cuman dapat dividen 7 juta guys. Terus per bulannya cuman 610.000 guys. Total aset lu cuman 17 juta. Total aset plus dividen itu cuman 25 juta ya guys ya. Jauh sekali dari kata layak guys. Mungkin 600.000 tahun 2004 itu sudah setara UMR, tapi kalau tahun sekarang 600.000 ini ya cuman buat apa ini guys? Ini cuman buat buat makan di warung Padang pun hanya bertahan kurang lebih 1 minggu guys ya. Kalau zaman sekarang ini guys ya. Apalagi harga-harga semakin menaik ya sekarang akhir-akhir ini, nggak cukup guys ini untuk hidup loh guys. Oke, kita lanjutin nabungnya. Tahun 2007 masih nabung lagi guys. Masih saving lagi. 2008 saving lagi guys. Persentasenya makin kecil versus UMR-nya guys ya, karena UMR-nya juga semakin gede. Oke, 2009 pun kita masih nabung guys. Ya, lembar lu semakin nambah, semakin bertambah ya guys ya. Tapi ternyata guys, per bulan di tahun sekarang pun masih 10 juta guys. Ya, per bulannya 857.000 ya guys ya. Ini masih belum cukup guys ya untuk hidup ya guys ya. Ini bukan pensiun ini guys, ini menderita ini guys ya, ini guys. Kalau cuman segitu guys. Oke, kita anggap aja kita orangnya konsisten terus menabung ya guys ya, rajin sekali menabung dan tidak mau terlalu boros guys ya. Nah, kalau kita lanjutkan terus sampai tahun 2023 itu kita dapat dividen 27.800.000 ya guys ya. Per bulannya itu di di 22.300.000 ya guys ya. 2.300.000 ya guys ya. 2.300.000 per bulan. Ya, secara amountnya 27 juta. Kenapa ini lebih persentasenya semakin kecil? Karena ini guys ya, jadi kita anggap guys itu dividennya kalau misalnya nggak bisa beli 1 lot, berarti dividennya ini langsung dipakai untuk kehidupan sehari-hari ya guys ya. Kita anggap seperti itu ya guys ya. Jadi ini compoundingnya 0,000 ini karena apa? Karena dividennya itu tidak cukup untuk membeli 1 lot atau 100 lembar ya guys ya. Contoh nih, ini di tahun 2008 nih ya, ini harganya 3.200, berarti 1 lot 100 lotnya itu 300, 1 lotnya itu 300.000 guys ya, 300.000. Sementara perolehan dividennya cuma 111, 112, jadi kita anggap 112-nya ini lu ambil gitu, nggak lu reinvesting lagi gitu, nggak bisa di reinvest gitu.
Ya, seperti itu ya guys ya. Ternyata dengan gaji UMR, lu tuh harus nabung terus guys ya, konsisten sampai 19 tahun. Siapa yang mampu melakukan itu? Ya mungkin ada sih guys, gue masih percaya di luar sana itu ada yang mampu untuk melakukan hal seperti ini, konsisten menabung kayak gitu ya guys ya. Ya mungkin kalau misalnya lo gaji lo bukan UMR, ya mungkin lo bisa lebih cepet guys, karena ini saving lo lebih besar dan tentunya dividen gainnya lebih besar ya kan. Lo bisa beli lembar sahamnya lebih besar ya. Kalau dividen reinvestment ini memang fokusnya adalah memperbanyak lembar saham guys ya, memperbanyak lembar saham. Ya, gue bikin simulasinya sereal mungkin ya guys ya. Kalau sebelumnya kan gue bikinnya itu compoundingnya itu dapat berapapun lembar langsung kita masukin ke ini ya guys ya, ke apa namanya, ke dalam kepemilikan saham yang baru ya guys ya. Kita belikan langsung lembar saham ya guys ya. Tapi ini kita pakai sereal mungkin. Jadi kalau tidak cukup maka ini perolehan dividennya kita anggap itu diambil oleh kalian gitu ya guys ya. Ya gitu ya guys ya, ternyata harus nabung terus selama 19 tahun, setiap tahun tuh konsisten 1.350.000, baru bisa dapat 2.300.000 per bulan di tahun 2023 ya guys ya. Memang ini ya masih hidup sederhana ya guys ya, 2.300.000 itu. Tapi kalau seandainya kalau seandainya kalian lebih besar lagi investnya, mungkin akan lebih besar juga hasilnya. Pastinya akan lebih besar juga hasilnya ya guys ya. Ini simulasinya seperti ini guys ya. Jadi mungkin cukup segitu dulu guys ya video kali ini. Mudah-mudahan ini membuat kalian yang gajinya UMR lebih percaya diri ya guys ya, untuk menyisihkan sisa gaji kalian untuk diinvestasikan di saham ya guys ya, entah di PTBA atau di yang lainnya. Nanti kita di video selanjutnya akan coba di perusahaan yang lain ya guys ya. Dengan gaji UMR kita coba di perusahaan yang lain, siapa tahu bisa lebih baik ya guys ya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.